Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk wawancara kepada Saudara Dedi sebagai quality assurance yang sedang bekerja, aktif bekerja untuk saat ini. Mungkin pertanyaan pertama, deskripsikan pekerjaan Anda saat ini. Mungkin begitu. Ya, thank you. Jadi saya bekerja sebagai QA atau Quality Assurance Engineer di salah satu perusahaan IT di Tangerang. QA ini merupakan bagian dari tim develop tim developer yang nantinya bertugas menjaga kualitas aplikasi bebas dari ya minimal lah dari bug gitu, minim dari bug. Mungkin mengapa Anda memilih pekerjaan tersebut? Alasannya mungkin seperti apa? Alasan saya bekerja di QA karena saya sudah mendapatkan pengalaman selama magang gitu. Dulu magang sebagai QA juga, di situ banyak ilmu pengalaman baru di bidang QA. Kemudian saya tertarik juga, jadinya saya coba terus bekerja di bidang ini gitu. Mungkin passionnya juga di situ ya, Mas ya? Ya seiring waktu berjalan, oke, nggak apa-apa di sini gitu. Mungkin selanjutnya akan dilanjut teman saya. Ya. Baik Mas, saya izin bertanya ya. Yang pertama itu untuk menjadi seorang KI sendiri itu apakah perlu memiliki keahlian khusus tidak? Kualifikasi atau keahlian apa yang diperlukan untuk menjadi seorang keahlian khusus tadi ya itu seperti yang tadi ya itu yang pertama paling basic coding gitu ya, karena kita sekarang itu QA itu diperlukan untuk bisa mengautomate testingnya gitu. Nah, kita harus tahu minimal salah satu tools untuk uh, automation testing gitu. Itu sih. Sama apalagi ya, paling tadi rasa rasa tidak mudah apa namanya bosan gitu, karena kita bakal apa menguji aplikasi itu terus menerus gitu selama proses develop gitu. Itu aja sih paling. Terima kasih Mas. Mungkin dari itu sendiri kami ingin menanyakan pendapat Mas sendiri terhadap pekerjaan saat ini, Mas. Bagaimana tanggapan Mas terhadap pekerjaan sebagai KI sendiri? Senang dan susahnya bagaimana gitu? Ya, senangnya di lingkungan baru gitu, dalam dunia kerja gitu, bisa tahu dunia kerja itu seperti apa gitu kan, pengalaman. Kemudian bisa terlibat dalam proses proses pengembangan suatu aplikasi gitu, kayak gimana prosesnya gitu. Terus kalau susahnya ya paling ketika kalau saya pribadi kemarin ketika kekurangan resource gitu, kita harus perlu ekstra gitu, karena hanya terdiri dari beberapa QA doang gitu kan, jadinya loadnya lebih banyak gitu sih. Kalau saya pribadi seperti itu, susah senangnya. Terima kasih Mas. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke Mas, saya mau tanya, tantangan terberat menjadi QA itu seperti apa ya Mas?
Tantangan terberat apa ya? Hmm, em, tantangan terberat sebagai QA paling nggak apa ya, selama saya di kerja ini, karena baru ya, jadi pengalamannya belum pernah sampai yang kayak benar-benar nggak kayak menyerah gitu, belum sih. Cuman paling ya eh, harus ini sih, komunikasi gitu, terus karena penting saat QA menemukan apa ya, bug itu misalnya, kita harus bisa komunikasi ke developer gitu, supaya nanti mereka fixing bug-nya gitu seperti apa, itu dari komunikasi kita gitu. Kalau kalau kita nggak apa ya, cepet ngasih tahu mereka, ya bakal lama gitu prosesnya gitu. Kemarin ya kayak gitu aja sih, kayak Oke. Terus bagaimana caranya Mas itu melakukan testing suatu software tersebut? oh Tahap-tahapannya? mungkin di setiap perusahaan itu kayak beda-beda kali ya. Cuman kalau di perusahaan saya itu, eh, QA itu nggak langsung testing gitu ya, pasti ikut namanya nanti, eh, saat planning gitu, planning ataupun grooming eh, backlog gitu, kita ikut di situ. Kita dari situ QA mungkin bisa mulai kayak nganalisis gitu, ini kira-kira aplikasinya bakal kayak gimana atau fungsinya kayak gimana. Itu dari situ kemudian nanti mulai kayak ngerancang skenario tesnya seperti apa gitu, dokumen-dokumennya dibuat semuanya. Nah setelah itu baru lakuin testingnya gitu. Nah testingnya itu juga ada tahapan-tahapan. Yang pertama, kita ngetes fungsionalnya gitu, udah sesuai belum gitu. Jika ada bug, langsung kasih ke devnya untuk di fixing gitu. Nah setelah udah selesai, terus nanti ada regression testing. Jadi untuk menguji semua fungsinya gitu, satu full aplikasinya gitu, full Oh, cycle testing gitu. Setelah itu ada lagi UAT atau user acceptance testing. Itu nanti yang melakukan testing itu nanti dari usernya gitu. Itu sih tahapannya. terima kasih Mas. Mungkin bisa dilanjut teman saya. Ya. Saya punya pertanyaan Mas, untuk respon yang diterima tim itu gimana Mas kalau seumpama satu orang melakukan kesalahan gitu, Pak, atau dari atasan itu responnya gimana ya Mas? Pasti salah satu tim gitu, nggak QA-nya aja gitu, Iya, bukan salah satu tim gitu. bisa di developernya atau di QA-nya gitu ya. Pasti ya dapat dapat ini sih, teguran, terus pastinya nanti bakal dicari itu siapa yang letak kesalahannya di mana gitu. Kalau misal masih bisa ditolerir gitu, pasti ya teguran aja sih, teguran. Pastinya nanti ada kayak evaluasi gitu sih, kenapa bisa terjadi gitu kesalahan itu gitu sih. Kalau untuk Uh, yang kelompok gimana ya Mas? Seumpama satu tim melakukan kesalahan itu um, responnya gimana? kalau satu tim melakukan kesalahan, kayaknya ini ya, apa namanya, jarang itu. Mungkin kalau kayak gitu, itu nanti yang bakal bertanggung jawab kayaknya justru manajernya gitu, karena tugas manajer itu kan ya harus bisa
ngontrol gitu kan. Kalau satu tim memang ngelakuin kesalahan semua gitu, itu udah kesalahan berat sih pasti. Nanti yang bertanggung jawab juga kita memang bertanggung jawab, manajer juga. Gitu ya. Yang bertanggung jawab semua tim gitu sama manajer gitu. Tapi jarang juga sih kayak gitu. Oh. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ilmu yang didapat itu apa aja ya Mas? Sama pengalaman yang didapat saat melakukan testing, melakukan pekerjaan inilah. Pengalaman? Iya, pengalaman atau ilmunya juga bisa. Kayak tadi yang udah aku bilang sih, pengalaman pasti banyak ini baru ya, kayak teknologi baru gitu. Itu didapatin juga, kayak misal ada kebutuhan, kalau saya itu kan testingnya di mobile gitu ya. Nah, itu kemarin kayak ada kebutuhan buat tes juga di web, ini automation ya, kayak menggunakan tools gitu. Itu testing di web juga, kemudian dari API testing juga. Nah, mungkin kedepannya bakal ada lagi kebutuhan-kebutuhan gitu kan, bisa jadi menggunakan tools lain gitu kan. Kalau untuk saat ini seperti itu, banyak tools yang udah aku pelajari gitu selama ini gitu. Itu sih. Dan yang lain ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya Mas. Oh ya. Mungkin contoh aplikasi apa saja yang udah pernah di testing sama Masnya? Masnya udah pernah melakukan testing di aplikasi apa aja? Oke. Jadi perusahaan saya itu ada beberapa aplikasi ya, ada 7 atau 8 gitu. Ada aplikasi dokter to dokter, itu yang untuk dokter, antar dokter gitu, kayak melakukan webinar secara online di situ, terus mendapatkan sertifikat di situ, terus ya sertifikasi gitu. Kemudian ada aplikasi iFocus. Nah, itu untuk sales di perusahaan lain itu menggunakan aplikasinya kita gitu. Itu untuk memudahkan mereka memasarkan produk obat gitu, obat ke dokter gitu. Itu kemudian ada lagi Teman Bumil, aplikasi namanya Teman Bumil. Itu aplikasi untuk ya ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang merencanakan kehamilan atau yang saat hamil gitu, sampai anaknya udah usia 5 tahun bisa menggunakan aplikasi itu. Kemudian Teman Diabetes juga ada, itu untuk aplikasi yang digunakan untuk diabetes gitu. Ya gitu. Itu sih di 7 itu ada itu yang aku pegang. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan etika profesi dalam pekerjaan yang sedang dijalani sebagai QA? Saya sendiri nerapinya ya, etika profesi yang saya terapkan itu paling dimulai dari komunikasi yang baik gitu kan, antara antar karyawan maupun ke atasan gitu kan. Kemudian kita juga ada standar SOP gitu kan, yang perlu kita kita jalankan gitu kan, taati gitu. Itu juga kita dari situ
nerapinya biar kegiatan kita juga selama bekerja itu bisa dipertanggungjawabkan lah, itu bertanggung jawab sama tugas yang diberikan ke kita gitu, bisa sampai selesai gitu. Apalagi saat ini kita WFH gitu kan, kita atasan kita nggak lihat langsung kita kayak gimana gitu, kita dikasih tugas ya kita harus pertanggungjawabkan gitu. Oke, terima kasih Mas. Mungkin saya mau bertanya lagi Mas, terakhir kan sekarang Mas Dedi kan bekerja work from home ya. Mungkin adakah perbedaan ketika work from home sama work from office, dari kayak penampilan atau mungkin dari cara komunikasi berpakaian, mungkin ada perbedaan? Kalau dari penampilan gitu sih, kita emang perusahaannya bisa pakai kaos gitu kayak santai gitulah, nggak terlalu formal gitu emang. Saya sendiri waktu kerja di sana kan baru beberapa bulan gitu kan, itu pun pas zaman magang gitu. Setelah itu langsung WFH sampai sekarang itu udah ada berapa tahun tuh, hampir 2 tahun gitu kan. Itu ya paling nggak kerasa beda jauh sih, palingnya kayak komunikasinya yang awalnya tuh langsung tatap muka gitu kan, sekarang bisa bisa online gitu lah, bisa online, bisa pakai Zoom atau Google Meet gitu. Itu bedanya kita mungkin jadi lebih santai gitu karena kita nggak langsung berhadapan gitu, apalagi kalau meeting gitu kan, ya kita di depan laptop gitu. Kalau di office gitu kan, kalau mau meeting ada ruangannya gitu kan, Tatap kita muka masuk gitu ya Mas ya? tatap muka gitu. Itu apalagi kalau presentasi gitu harus ke depan gitu. Kalau WFA cukup depan komputer atau laptop aja. Baik Mas, makasih untuk jawaban-jawabannya. Menurut saya jawabannya cukup jelas, cukup bisa dimengerti, dan terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk kami ingin bertanya seperti itu. Mungkin begitu aja Mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.